Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita dapat percaya berserah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 37 sampai 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudari terkasih, pada waktu situasi hidup tenang tanpa masalah, para rasul dapat dengan mudah untuk langsung mengikuti perintah Yesus. Demikian juga yang kita alami. Bukankah saat liburan Natal dan Tahun Baru bulan lalu, kita pun mampu secara lancar menjalankan aktivitas hidup harian dengan rasa damai, karena kita tidak dikejar oleh tuntutan dan batas waktu penyelesaian tugas. Namun berbeda halnya manakala situasi hidup berbahaya, di mana para rasul menjadi takut, berusaha sendiri untuk mencari solusi yang dapat menyelamatkan diri, dan tidak lagi percaya berserah kepada penyelenggaraan Tuhan. Pun demikianlah kita saat menghadapi situasi hidup yang tidak sesuai dengan kesiapan dan kebiasaan. Otak kita menafsirkannya sebagai ancaman dan segera mencari pemecahan masalah agar hidup kembali terasa nyaman. Hal tersebut terasa begitu wajar sampai kita lupa untuk percaya. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pada hari ini tidak hanya dimuat dalam Injil Markus saja, melainkan juga dalam Injil Lukas bab 1 ayat 69 sampai 75. Lukas bertutur, "Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita
dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Firman dalam Injil Lukas menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan sejati. Saat kita menghadapi situasi hidup yang berbeda dengan ekspektasi, kita perlu menyadari reaksi refleks berupa perasaan tidak nyaman dan otak yang mengambil alih kendali jiwa untuk mencari pemecahan masalah dengan mengandalkan kekuatan duniawi. Saudara-saudari terkasih, kesadaran akan reaksi refleks tersebut perlu kita latih. Setelah terlatih untuk menyadari reaksi refleks manusiawi itu, kita pun berpeluang untuk memilih tindakan secara berbeda. Alih-alih langsung bersegera untuk mencari solusi, kita perlu menarik diri dari sumber pemicu agar kita mampu menarik nafas panjang, teratur untuk melepaskan ketegangan dan kembali percaya berserah kepada penyelenggaraan Tuhan. Dalam kondisi netral, cakrawala pandang kita terbuka luas, sehingga dapat melihat peluang sumber daya yang Tuhan sediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Demikian terus kita berlatih dari waktu ke waktu seumur hidup. Dengan begitu, kita menjadi murid Yesus yang mengikuti jejak jalan salib-Nya dalam menghadapi ancaman maut, menerobos rintangan, dan membuka pintu keselamatan kebangkitan jiwa. Jadi, bagaimana agar kita dapat percaya berserah? Bagaimana Yesus melatih kesadaran dirinya? Apakah dengan jujur mengakui emosi negatif, lalu menarik diri untuk berdoa kepada Bapa seperti di Taman Getsemani? Maukah saya melatih kesadaran diri? Apa yang bisa dan perlu saya lakukan dalam aktivitas hidup harian? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu dalam firman Tuhan pada hari ini. Kami akui bahwa melihat jalan salib seumur hidup terasa tidak menyenangkan. Melalui tarikan nafas dalam, kami mohon kekuatan. Biarlah melalui hembusan nafas panjang, kami pun Kau mampukan untuk melepaskan kelekatan pada rasa nyaman dan ketakutan akan derita. Kami mau belajar memanggul salib sepenuh hati. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.